Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau maupun malam. Nama saya Abian Hanif, NPM 18147 bersama partner saya. Dan saya Bernadetta, NPM 179. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang linear programming. Sejarah linear programming. Metode ini pertama kali ditemukan oleh ahli statistika Amerika Serikat yang bernama Prof. George Danzig atau Father of the Linear Programming. Programan linear disingkat PL merupakan metode matematika dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan, seperti memaksimumkan keuntungan dan minimumkan biaya. Pemrograman linear banyak diterapkan dalam masalah ekonomi, industri, militer, sosial, dan lain-lain. Pemrograman linear berkaitan dengan penjelasan suatu kasus dalam dunia nyata sebagai suatu model matematik yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan linear dengan beberapa kendala linear. Selanjutnya, pengertian linear programming. Linear programming adalah sebuah metode matematis yang berkarakteristik linear untuk menemukan suatu penyelesaian optimal dengan cara memaksimumkan atau meminimalkan fungsi objektif terhadap satu susunan kendala. Model matematis perumusan masalah umum mengalokasikan sumber daya untuk berbagai kegiatan disebut sebagai model linear programming. Berikut merupakan ciri-ciri linear programming. Yang pertama, penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian tujuan maksimisasi atau minimisasi. Yang kedua, kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. Ketiga, ada beberapa alternatif penyelesaian. Dan yang terakhir ada hubungan matematis bersifat linear. Langkah-langkah dalam merumuskan linear programming. Tentukan variabel yang ingin diketahui atau variabel keputusan dan gambarkan dalam simbol-simbol aljabar. Tentukan semua keterbatasan atau kendala, gambarkan dalam bentuk persamaan linear atau ketidaksamaan dari variabel keputusan tadi. Dan yang terakhir, tentukan tujuan atau kriteria dan gambarkan sebagai suatu fungsi linear dari variabel keputusan yang ada berbentuk maksimal atau minimal. Selanjutnya ada dua macam fungsi dalam linear programming. Yang pertama, fungsi tujuan. Fungsi tujuan merupakan fungsi yang menggambarkan tujuan atau sasaran dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan peraturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal. Yang kedua, ada fungsi batasan. Fungsi ini merupakan suatu bentuk penyajian secara sistematis mengenai batasan-batasan kapasitas yang tersedia akan dialokasikan secara optimal. Oke, berikutnya ada studi kasus dari Prabot Angga, adalah perusahaan yang memproduksi lemari dan meja rias. Dalam memproduksi lemari dibutuhkan 180 kayu dengan 188 besi dengan kapasitas maksimum produksi sebesar 532. Untuk meja rias memerlukan 126 kayu dan 144 besi dengan kapasitas maksimum sebesar 565. Untuk lemari memiliki harga 12 juta, sedangkan meja rias memiliki harga 9.900.000.
Nah, berikut buat tabel produksi perabot tangga. Jadi kayunya 180 kalau lemari, besinya 185, meja rias kayunya 126, besinya 144, kapasitas maksimum kayunya 532, besi 565. Lemari harga jualnya 12 juta, meja rias harga jualnya 9.900.000. Dari tabel di atas dibuat penyelesaian linear programming dinyatakan sebagai berikut. Variabel keputusan X1-nya yaitu lemari, X2-nya meja rias. Fungsi tujuan Z-nya 12 juta X1 plus 9.900 X2. Fungsi batasannya buat yang pertama 180 X1 plus 185 X2 kurang dari sama dengan 532. Yang kedua 126 X1 plus 144 X2 kurang dari sama dengan 565. Lanjut ke analisis pembahasan. Untuk WinKSP, berdasarkan hasil pengolahan dari software WinKSP adalah keuntungan akan maksimum jika memproduksi 0 lemari dan 3,92 meja rias. Bersama totalnya sebesar 38.843.750. Terus dari POM-QM hasilnya sama ya. Buat lemarinya produksinya 0, meja riasnya 3,92, terus dapat sebesar keuntungannya sebesarnya juga sama 38.843.750. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemilihan solusi terbaik untuk persoalan maksimasi produksi pada software WinKSP dan POM-QM dikarenakan aplikasi ini mampu menghasilkan laba terbesar dengan solusi integrer atau bulat yang dibutuhkan oleh perusahaan. Output program berupa nilai laba maksimal sebesar Rp38.843.750 dengan jumlah produksi lemari yaitu X1 sebanyak 0 dan meja rias atau X2 sebanyak 3,92. Dari sini kita akan coba untuk running program dari POM-QM dan WinKSP. Yang pertama WinKSP dulu. Kita buka WinKSP-nya. Oke, sabar ya, agak lama. Nah, kita buka yang linear and integer programming. Nah, terus kalau udah file new problem title-nya yaitu studi kasus kita tentang perabot angga. Number of variable-nya 2, number of constraint-nya 2. Terus ini pilih non-negative integer. Oke. Nah, kita bisa edit X1, X2-nya itu kan lemari sama meja rias. Jadi kita edit dulu. Ini lemari. Yang itu meja rias. Oke. Terus kita edit buat C1 sama C2-nya constraint names. Yaitu bahannya itu kayu sama besi. Kita klik OK. Nah, buat maximize-nya itu harga jualnya yang lemari itu kan 12 juta. Tuh agak. Buat lemari bahan kayu perlu 180, buat besi 185. Meja rias itu 9.900. Nah, 9 tuh agak bener ya. Bener ini ya. Kok ragu? Tuh agak mana? Buat bahan kayu dari meja rias itu 126 sama besinya 144.
Buat RHS-nya itu kapasitas maksimumnya. Buat kayu itu 5 berapa ya? Lupa ya. Kita lihat aja di sini. 532. Buat kayu itu 532, ini 565. Nah, kalau udah tinggal di solve and analyze, solve the problem. Nah, the problem has been solved, optimal solution is achieved. Oke, nah dari sini bisa dilihat solusinya itu solution value-nya buat lemari 2, meja rias itu 1. Terus total contribution-nya jadi 24 juta, objektifnya jadi 33.900.000. Nah, kalau udah kita bisa keluar terus solve and analyze, pilih solve and display step. Nah, di sini bisa kita ketahui buat produksi lemari 0, buat meja rias 3,92 dengan maksimum dapatnya 38.843.750. Oke, kayak gitu buat WinGSP-nya. Sekarang kita pindah ke POM-GM. Di POM-GM kita pilih file new terus yang linear programming. Nah, kayak biasa title-nya ganti studi kasus kita tentang apa dan tentang perabot angga. Ininya number of constraints-nya 2, number variable-nya 2, oke. Nah, kalau di POM-GM langsung edit dari sini. X1-nya itu lemari, X2-nya meja rias. Konsep pertamanya itu kayu, yang kedua besi. Nah, harganya itu 12 juta yang ini, tuaka, meja rias 9.900.000. Ini buat bahan kayunya lemari itu 180, yang besi 185. Bahan kayunya meja rias itu 126, besinya 144. Dengan RHS yang kayu 53. Waduh, lupa lagi ya guys. Bentar, kita lihat dulu. 532. 532 ini 565. Kalau udah tinggal di solve. Nah, keluar hasil outputnya. Sama kayak yang WinGSP, solusinya buat lemari produksinya 0 aja. Meja rias 3,92 dengan maksimum pendapatannya 38.843.750 sama kayak tadi. Nah, ini kita juga bisa buat lihat iterasinya. Nah, oke, kalau yang di sini kita dapat sampai 4 iterasi ya. Jadi bisa dilihat ininya, terus bisa dilihat grafiknya juga. Nah, kayak gini dapat 3,92, ininya 0. Oke, kayak gitu. Oke, sekian dari kita berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.